Menyiapkan mengajar di kelas berapa? Di kelas 10 pas E, Pak. Fase E ya. Mengajar Nggih, di SMA Negeri 4 Muara Muara TW. Teweh ya. Iya, iya, Pak. Profil pelajar Pancasilanya mandiri dan bertanggung jawab. Iya, Apa Pak. Siap. ada mau profil pelajar Pancasila bertanggung jawab, Pak, dimensinya? Ya, coba lihat ya. Hanya Ya, mandiri itu, Pak, itu di sana. Indikatornya bersyukur. Nah, ini tidak sesuai. Nanti lihat di regulasinya ya itu, Pak, indikator fase capaian fase akhirnya apa gitu ya, Pak Pak Octavianus itu. iya, iya, Pak. Jadi yang perlu Bapak kan sudah kita kirimkan dimensi profil pelajar Pancasila kan Pak Iya, Pak. Octavianus itu ya. Sudah, Pak. Jadi ya dilihat lagi gitu. Di sana eh, kalau mandiri itu fase akhirnya apa di fase E, F itu. Ya, kemudian menyebutkan faktor-faktor penyebab tumpulnya suara hati, faktor-faktor. Ya kalau KKTP-nya seperti ini berarti ini membina suara hati dengan jelas namun tidak lengkap. Ini masih terlalu ini apa sederhana nih Pak Octavianus ya. Oh, begitu, Pak. Ya coba materinya di suara hati itu apa sih Pak Octavianus? Ya, suara hati itu kan bisikan moral itu yang ada dalam Hmm? hati kita manusia, Pak. Hmm? Supaya kita bisa dimampukan bedakan yang baik dan buruk. Oke, yang baik dan buruk. Nah ini pedoman gerejanya bacanya apa nih Pak? Ada, Pak. Apa itu? Gaudium et Spes, Pak. Hah? Kitab suci Galatia 5:16 sampai 25. Itu isinya Iya. tentang apa itu, Pak? Itu tentang buah-buah roh dan buah-buah daging, Pak. Hmm? Buah-buah roh itu tentang kebaikan, sedangkan buah-buah daging itu menggambarkan tentang kejahatan gitu. Oke. Nah, Gitu. coba Bapak mau membelajarkan dengan sintaknya apa ini, Pak? Problem based learning. Iya, Pak. Oke. Guru menyampaikan persepsi mengapa penting untuk mendengarkan suara hati. Mungkin ini ditambah nih, Pak, yang poin keempat pendahuluan itu. Ya. Oh, yang Orientasi pendahuluan. orientasi pertanyaan terhadap masalah ini mengamati apa nih? Mengamati itu, Pak. eh Media, Pak. PPT. Oh, ini YouTube kok PPT, Pak. Nomor 6 ini loh, Pak. Nomor 6. Iya, Pak. PPT. Tapi itu Oh, saya PPT. taruh di YouTube, Pak. Di Oke, dalam bentuk video. ya, ya. Nggih. Nah, ini mestinya di sana ditambahkan pertanyaan-pertanyaannya yang harus diungkap itu apa, orientasi terhadap masalahnya. Nggih, nggih. Kalau suara hati tadi misalnya yang diungkap di bagian nomor 4 itu tadi ditambahkan gitu. Iya, iya. Ditambahkan misalnya bagaimana kita melihat atau memperlakukan suara hati dalam kehidupan masyarakat gitu. Ya, Iya. adakah hal-hal yang misalnya perlu mendapat perhatian kita? Itu hal-hal yang tadi menurut Galasia tadi apa? Persoalan-persoalan roh dan Iya. persoalan-persoalan Daging. daging. Nah, Daging. Hmm. persoalan-persoalan roh di kita, perbuatan-perbuatan baik apa yang bisa dilakukan oleh anggota gereja terhadap gerejanya sendiri maupun terhadap masyarakat. Iya, Lalu iya. bagaimana persoalan daging tadi yang masih menjadi ganjalan untuk gereja dan masyarakat. Nah, gereja apa misalnya tantangannya? Mungkin jumlah umat yang semakin lama semakin berkurang, tidak Iya, mau datang ke sedikit. gereja. Tantangannya apa? Itu masalah itu, Pak.
Lalu Iya, di iya. masyarakat misalnya tantangannya apa? Misalnya berkaitan dengan masih banyaknya atau maraknya pejabat yang korupsi misalnya. Oh, iya. Itu Pak ya Iya, Pak. diperluas masalahnya gitu ya. Hingga nanti Bapak akan mengorganisasikan peserta didik dengan kelompok lalu mencari data. Nah, ini LKPD-nya dituliskan secara lengkap itu tadi misalnya apa yang perlu dikembangkan gitu. Tadi Hmm. pertanyaan-pertanyaannya tadi misalnya di Menteweh ada enggak berita yang negatif maupun berita yang positif? Nah, Iya, iya. Morateweh, Pak. Nah, Iya, Pak. berita positifnya apa misalnya yang diberitakan di koran lokal? Ada, Pak. Beritanya bahwa telah tersedia pembangkit listrik daerah setempat, Bangkanai, Nah, PT Bangkanai. itu kan suara roh itu tadi, Pak. Itu ya Oh, kan. Nah, ya, itu manfaatnya apa bagi masyarakat? Lalu berita yang negatif ada enggak? ya, berita negatifnya ada beberapa pejabat yang terjaring narkoba, Pak. Nah, ya itu dituliskan itu suara Iya, dagingnya iya. gitu loh, Pak. Lalu dibahas ya langkah Iya, per iya. langkah dalam problem based learning gitu, Pak. Ya. Iya, Nah, nanti kemudian profil pelajar Pancasilanya apa untuk membangun konsep agar terhindar dari persoalan-persoalan daging tadi gitu. Mungkin iya, tadi apa ketakwaan pada Tuhannya kurang atau mungkin juga karena apa? Karena kemandiriannya kurang misalnya begitu. Nah, itu yang iya. perlu dikembangkan dalam pembelajaran ya. Coba lebih dikuatkan itunya Pak gitu ya. Ini. Iya, iya. Siap, Pak. Jika nanti di situ memungkinkan Bapak melakukan proses perbaikan pembelajaran. Iya, Akibatnya karena Bapak menyajikan materi yang semacam itu, maka asesmennya ini iya, cukup apa nih? Apa yang menjadi penyebab suara hati yang dapat keliru, tapi tidak iya. menyelesaikan masalah ini, Pak. Oh, gitu, Artinya Pak. bisa mengapa pejabat banyak yang terlibat narkoba? Apakah suara hatinya sudah tumpul? Misalnya begitu, Pak. Iya, iya, Pak. Ya, gitu. Ya, begitu, Pak Ansel. Silakan, Pak. Baik, Pak Ade, terima kasih Bapak Oktavianus. Iya, Pak. Ya, eh, saya menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ade. Eh, Apa yang Bapak ketahui tentang P5, Bapak Oktavianus? P5 ya, Pak. Ya, Itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Pak. ya, Perancangannya. apa yang Bapak rencanakan untuk kegiatan itu, proyeknya? Maksudnya rencananya, Pak. Ya, Oh, di sekolah ya. ya, yang Oh ya, Bapak kan sudah menyusun modul ajarnya untuk ini, untuk iya, modulnya Pak. untuk kelima, ya. Oke. Rencananya bahwa ke depan nanti bahwa akan menerapkan eh, proyek siswa itu untuk menguatkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan, Pak. Ya, apa yang dilakukan, Pak? Ya, misalnya praktik itu kegiatan keagamaan lebih ditekankan lagi, Pak, disiplinkan untuk dilaksanakan di sekolah. Oh ya begitu. Pak, Ya, dalam menyusun proyek ini kan tidak hanya Bapak apa mata sendiri. pelajaran Bapak yang menyusun Nggih, atau Bapak ya, tapi Bapak nggih. kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Iya, Pak. Ya, em, semua tujuannya sama, proyeknya sama, yang berkaitan dengan tadi itu, atau ada proyek lain? Ada proyek lain, Pak. Apa? Seperti kearifan lokal ada, Pak. Ya, Nggih. tujuannya untuk apa itu? Ya, untuk kearifan lokal itu tujuannya untuk apa namanya? Untuk memelihara budaya, Pak, budaya setempat, melestarikan Ya. budaya, ya. Untuk penguatan profil Pancasilanya apa? Itu lebih ke arah gotong royong, Pak. Gotong royong.
dalam kegiatan Dan ya. ya, gotong royong, jadi ada dua itu, gotong royong dan kreatif, Pak. Oh ya, baik. Nggih. eh Selain itu, PTK, Bapak pernah menyusun PTK, Bapak? Eh, belum, Pak. Belum menyusun, tapi melaksanakan di dalam kelas. Sudah, Pak. Dalam Ben- rangkaian kegiatan belajar sepertinya sudah itu. Bentuknya apa? Coba Bapak ceritakan. PTK-nya itu Ya, seperti meningkatkan motivasi anak dalam belajar, Pak. bagaimana caranya, eh, Ya. Caranya Bapak? setelah ini yang saya dapatkan baru-baru ini karena mengikuti rangkaian PPG ini bahwa caranya yang dapat saya terapkan nanti itu dengan memanfaatkan IT, Pak, agar menarik bagi siswa sehingga mereka tidak bosan begitu dan ada minat untuk belajar. Ya, apa, Begitu, Pak. apa tujuannya dari PTK? Pelaksanaan PTK itu untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi peserta didik, Pak, dalam belajar. Apalagi yang utama itu apa? Khususnya meningkatkan motivasi pendidikan agama Katolik di sekolah. Berarti bukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa atau apa prestasi, disiplin, hanya Termasuk juga, motivasi. Pak. Termasuk juga, Nih, Pak. ya PTK itu untuk Nah, tapi memperbaiki. prioritasnya di motivasi, Pak, prioritasnya. PTK itu untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk gurunya. Oh Kemudian iya, Pak. untuk siswanya itu meningkatkan kompetensi, Oh, kompetensi, Pak, iya. kompetensi siswa supaya bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan. Ya, bukan hanya untuk motivasi. Jadi lebih luas. Jadi itu yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Saya cukup, Pak Teh. Ya, Pak Oktavianus, Nggih, di siapa? beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk menjadi guru profesional ya. Jadi Iya, ternyata memang melalui jalan yang panjang dan nggih. mengasihkan ya gitu ya. Iya, Pak. Jadi tidak usah merasa terbebani karena belajar itu ya sama aja di mana aja gitu. Jadi ini bagian dari proses gitu. Nah, tadi silakan beberapa hal diperbaiki ya yang tadi Siap, Pak. sudah Nggih. saya kemukakan sama Pak Ansel sampaikan untuk memperkuat proses pembelajaran karena ini kelasnya ada di SMA gitu Pak. Nggih. Jadi maksudnya berbasis pada data. Nah, data itu hanya bisa dikembangkan kalau pertanyaannya juga pertanyaan data gitu. Ya. Walaupun suara hati, tetapi bisa itu berkaitan dengan kehidupan kita. Masalah-masalah roh dan daging itu dalam kehidupan sehari-hari kita seperti apa, gitu. Iya, Ya, Pak. itu Pak. Ini jadi bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Ya, Oke, Pak. cukup Pak.